Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi 4 Oktober 2024 dan tentunya kami akan menyajikan beragam informasi dari kabupaten kota yang tentunya terupdate untuk Tribuners semua. Dan di segmen kali ini datangnya dari Kota Palopo mengenai penertiban APK di beberapa lokasi terlarang. Dan totalnya ada 423 banner FKJ dan NUR diturunkan. Tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Vio. Iya, baik. Boleh disampaikan mungkin untuk khususnya penertiban APK di Kota Palopo sendiri sudah sejak kapan berlangsungnya? Baik Tribunars, jadi penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah lokasi terlarang di Kota Palopo, seperti terpasang di tiang listrik, tiang lampu jalan, serta terpaku di pohon telah berlangsung sejak kemarin, Kamis 3 Oktober 2024. Dan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, penertiban tersebut akan berlangsung selama Oktober 2024 untuk memastikan tidak ada tim dari pasangan calon yang nakal dengan memasang APK di titik-titik terlarang tersebut. Baik, sebelum kita ke informasi sebelumnya, mungkin rekan Andini boleh mengaktifkan kameranya biar juga disaksikan oleh rekan maksudnya oleh Tribuners secara menyeluruh. Lantas mungkin terkait alasan atau juga apa subjek-subjek ataupun juga objek yang menjadi penertiban kali ini, yang menjadi fokusnya menyoal apa saja? Jadi Tribuners, sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dan Satuan Polisi Pamung Praja telah menertibkan sejumlah APK yang terlarang, seperti terpasang di tiang listrik, lampu jalan, dan juga terpaku di pohon. Namun beberapa hari setelah penertiban tersebut, sejumlah APK kembali terpasang di tempat-tempat di luar dari titik yang telah ditentukan oleh pihak KPU. Dan menurut Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palopo, penertiban tersebut berdasar pada 5 dasar, yakni pertama berdasar pada Perda nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian penertiban ini juga berdasar pada Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian surat keputusan KPU Kota Palopo tentang penetapan lokasi pemasangan APK, kemudian surat PJ Sekda Sulawesi Selatan tentang pemasangan APK, dan juga surat edaran dari PJ Wali Kota Palopo tentang larangan pemasangan baliho, spanduk, banner, dan sejenisnya pada tiang lampu jalan dan juga pada pohon yang ada di sekitaran Kota Palopo. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin untuk khususnya sendiri, apakah jenis-jenis yang APK yang dipasang ini dan juga terlarang, apakah hanya berlaku bagi spanduk atau mungkin ada jenis lainnya? Pada penertiban tadi, Tribuners terfokus pada banner yang terpasang di tiang listrik dan juga tiang lampu jalan serta terpaku di pohon. Sementara untuk baliho, menurut Satuan Polisi Pamung Praja Palopo, salah satu LO dari paslon Wali Kota Palopo meminta untuk diberi waktu agar dapat memindahkan baliho-baliho yang berada di titik terlarang ke titik-titik yang memang telah ditentukan oleh pihak KPU Palopo. Lantas mungkin apakah ada sanksi yang akan dikenakan bagi pasangan calon yang APK-nya masih terpasang di tempat yang terlarang? Untuk sanksi sendiri bagi pasangan calon yang memasang APK di tempat-tempat terlarang, hingga saat ini pihak pemerintah Kota Palopo hanya memberi sanksi berupa penurunan APK tersebut dari lokasi tim penanggung jawab APK memasang APK tersebut.
Lantas mungkin boleh disampaikan juga untuk keberlangsungan penertiban, apakah mungkin hanya berlaku di jam-jam kerja atau mungkin bahkan dilakukan juga di malam hari, rekan Andini? Baik Tribuners, jadi penertiban ini dilakukan pada pagi dan juga malam hari, di mana melibatkan 10 orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, kemudian melibatkan 20 orang personel dari Satpol PP Kota Palopo. Dan langkah-langkah tersebut dilakukan karena waktu yang cukup singkat saat pagi hari untuk menertibkan APK dirasa tidak cukup untuk menertibkan seluruh APK yang terpasang di wilayah Kota Palopo. Baik. Ya, terkait mungkin respon dari tim pasangan calon terkait adanya penertiban yang dilakukan dan tentunya tadi juga sudah sampaikan ada surat pemberitahuan yang telah dikirimkan. Bagaimana respon dari tim pasangan calon? Menurut Kadis Lingkungan Hidup Kota Palopo Tribunars, pihaknya telah menyurati semua pasangan calon, baik itu pasangan calon wali kota maupun pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan untuk memindahkan atau mencabut sendiri APK yang terpasang di titik terlarang. Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, pihak dari pasangan calon tak kunjung menurunkan APK-APK tersebut sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Satpol PP menurunkan secara paksa APK tersebut dan hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak pasangan calon selain tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu LO meminta waktu untuk memindahkan baliho yang berada di titik terlarang ke titik-titik yang telah ditentukan oleh KPU. Seperti itu rekan Vio. Baik, terkait pemasangan APK yang tentunya berada di titik-titik terlarang, tentunya ada dampak yang dihindari. Selain mungkin potensi kecelakaan lalu lintas, katakan saja seperti itu, apa dampak lainnya yang mungkin diantisipasi oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta Satpol PP? Baik Tribuners, jadi penertiban ini yang pertama dilakukan karena memang APK-APK tersebut mengotori atau merusak estetika Kota Palopo. Kemudian juga beberapa kejadian sempat terjadi pada pemilu kemarin bahwa baliho-baliho ini kemudian dapat mengakibatkan laka lantas karena baliho yang mungkin saja jatuh ke jalan kemudian terinjak oleh pengendara yang melintas. Dan salah satu alasan juga menjadi prioritas DLH menurunkan APK terkhusus yang terpasang di tiang listrik adalah karena APK tersebut dapat mengakibatkan korsleting listrik. Hal itu disampaikan oleh manajer PLNU P3 Palopo bahwa APK yang terpasang di tiang listrik dapat mengakibatkan korsleting listrik hingga kebakaran dan juga padam listrik di beberapa wilayah karena memang APK-APK yang terpasang tidak sesuai dengan jarak aman pemasangan APK di tiang listrik. Baik, terkait mungkin upaya atau bagaimana upaya DLH ataupun juga Satpol PP untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait lokasi-lokasi yang tepat untuk pemasangan APK. Seperti apa mungkin penyampaian dari pihak terkait? Baik Tribunars, jadi sebelumnya KPU Palopo memang telah mengeluarkan surat keputusan terkait lokasi pemasangan APK. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga menyurati seluruh pihak, baik itu pengusaha, UMKM, kemudian juga pasangan calon, agar tidak memasang alat peraga kampanye atau spanduk baliho dan sejenisnya di titik-titik terlarang tersebut. Kemudian beberapa kali juga Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan pemerintah Kota Palopo melakukan sosialisasi dengan mengundang atau mengikut sertakan pelaku UMKM dan juga tim dari pasangan calon terkait titik-titik pemasangan yang tidak diperbolehkan untuk memasang baliho, spanduk, banner, dan sejenisnya. Dan salah satunya lampu pohon. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terakhir terkait tanggapan masyarakat khususnya di Kota Palopo terkait penertiban ini, adakah mungkin masukan-masukan yang diberikan juga setelah adanya penertiban?
Ya, Tribunars, jadi masyarakat Palopo sangat mendukung penertiban tersebut karena memang baliho-baliho atau banner-banner yang terpasang di sepanjang jalan, terkhusus di Jalan Jenderal Sudirman, memang sangat mengotori atau merusak estetika kota. Mereka sebelumnya juga menyampaikan dan meminta pemerintah atau pihak yang berwenang agar memberi sanksi, tak hanya menurunkan APK tersebut, namun juga memberi sanksi, baik itu sanksi denda maupun sanksi pidana kepada pihak-pihak yang memang terus memasang APK di tempat-tempat terlarang tersebut. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta Satpol PP Kota Palopo ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Terima kasih rekan Andini atas informasinya dari Kota Palopo. Kami menunggu update terbaru dari Kota Palopo yang akan dilaporkan oleh rekan Andini. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan topik kita hari ini serta pernyataan dari Kepala Satpol PP Kota Palopo Andi Farid Baso. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Awas kabel kabel. Awas kabel deh. Kabel wifi itu, kabel wifi. Cabut saya tadi. Begitu begitu. Nah, jadi itu karena gara-gara ini yang tadi. Mana perbuatan?
Ada tadi di sana satu di lewat. Langsung. Awas kabel. Awas kabel deh. Kabel wifi, cabut saya tadi. Begitu. Nah, jadi itu gara-gara ini yang tadi. Tapi Pak, bisa dijelaskan sedikit soal pendampingan Satpol PP terhadap Dinas Lingkungan Hidup yang hari ini menertibkan APK, Pak? Seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa 2 hari ini telah dilakukan penertiban penertiban sesuai dengan apa yang ada di dalam surat tersebut. Adapun yang mendasari dari kegiatan ini hari adalah Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga, surat keputusan KPU Kota Palopo tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye, lokasi kampanye rapat umum pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Yang selanjutnya, surat pejabat sekretaris daerah Sulawesi Selatan, yang mana surat tersebut ditujukan kepada PJ wali kota, yang intinya adalah memerintahkan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye di lokasi-lokasi yang tidak pada tempatnya.
Selanjutnya yang kelima, surat edaran PJ Wali Kota juga telah membuat surat edaran tentang larangan memasang baliho, spanduk, poster reklame pada taman serta memaku pohon pelindung dalam wilayah Kota Palopo. Dari surat tersebut kami turun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Bawaslu, dan Satpol PP. Kalau untuk personil Satpol yang turun Pak, ada berapa orang? Jadi untuk kegiatan ini kemarin kami sudah bagi untuk Satpol PP yang pagi itu kurang lebih 20 orang. Selanjutnya pada saat malam hari kami turun juga itu kurang lebih 10 orang. Siang ini lanjut di hari Jumat itu kurang lebih 20 orang. Nah, mungkin karena besarnya banyaknya alat peraga kampanye yang berada di tiang listrik dan di pohon itu, sehingga kami melaksanakan kegiatan pada malam hari juga. Itu ada beberapa tempat yang belum kami sisir karena hal ini perlu kami tegaskan bahwa lokasi Kota Palopo yang besar dan pembagian dari personil sangat tidak memungkinkan kami bisa menyelesaikan tugas ini selama 2 hari. Mungkin bisa dilakukan selama 1 minggu ke depan. Dan ini juga untuk mempersiapkan pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo di 2024. Sebelumnya Pak, terkait paslon yang memasang APK tersebut, apakah sudah disurati atau seperti apa Pak? Jadi ini tindak lanjut dari persuratan yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada dokumennya di semua paslon dari baik nomor 1 sampai nomor 4. Selanjutnya untuk tempat-tempat selain itu juga telah dilakukan rapat-rapat koordinasi melalui rapat pertemuan di beberapa tempat di Bawaslu dan di KPU. Memang sudah ditegaskan bahwa lokasi-lokasi yang mana bisa dijadikan tempat untuk alat peraga kampanye itu sudah ditetapkan, sehingga yang tidak itu diharapkan untuk tidak ditempatkan di situ. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 4 Oktober 2024 Tribuners. Tetap saksikan perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ziretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.